Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan judul Pengembangan Keterampilan 4C Integral Thinking, Creativity, Collaboration, Communication melalui pelajaran pendidikan agama Islam. Dengan anggota kelompok Hanif Maula Tanjung dengan NIM 93, Muhammad Goji 95, Ifa Rizky Khairunisa 101, Fairuz Nabila Azza 103, Tifa Inzaghi 112, Malik Abdullah 113. Selanjutnya latar belakang perkembangan abad ke-21 yang ditandai dengan revolusi industri 4.0 telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Era ini dicirikan oleh kemajuan teknologi yang pesat seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, Internet of Things, dan komputasi awan, yang menuntut sumber daya manusia untuk memiliki kompetensi yang relevan dan adaptif. Tantangan global tersebut mengharuskan dunia pendidikan tidak hanya fokus pada penguasaan pengetahuan atau hard skill, tetapi juga pada pengembangan keterampilan lunak atau soft skill yang esensial. Keterampilan tersebut dikenal dengan 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, creativity atau kreativitas, collaboration atau kolaborasi, dan communication atau komunikasi. Oke, langsung masuk ke pengertian 4C. 1. Critical thinking, berpikir kritis. Teman-teman, di sini kita akan membahas salah satu keterampilan penting dalam konsep 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir kritis itu adalah proses berpikir yang logis, reflektif, dan terarah untuk memecahkan masalah. Jadi, bukan asal mikir, tapi benar-benar mempertimbangkan alasan dan bukti yang ada. Ada beberapa dimensi dalam berpikir kritis, yaitu merumuskan masalah biar kita tahu apa yang sebenarnya sedang kita hadapi. Berargumen artinya menyampaikan pendapat dengan alasan yang kuat. Deduksi dan induksi yaitu menarik kesimpulan dari data yang ada, baik dari hal umum ke khusus maupun sebaliknya. Evaluasi untuk menilai apakah solusi atau pendapat yang sudah tepat. Dan akhirnya mengambil keputusan berdasarkan analisis yang matang. Selain itu, berpikir kritis juga sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk membedakan mana fakta dan mana opini, serta menangkal informasi hoax yang sekarang banyak tersebar di media sosial. Selanjutnya kita masuk ke keterampilan kedua dalam 4C, yaitu creativity atau kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan menghasilkan ide atau gagasan baru yang sifatnya orisinil dan juga punya nilai. Jadi bukan cuma sekedar beda, tapi juga bermanfaat. Ada beberapa ciri dari kreativitas, yaitu fluensi, kelancaran, mampu menghasilkan banyak ide. Yang kedua ada flexibility, keluasan, bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Berikutnya originality, keaslian, ide yang berbeda dari yang sudah ada. Elaboration, penguraian, mampu mengembangkan ide menjadi lebih detail dan matang. Kreativitas juga sangat terkait dengan imajinasi dan intuisi, jadi kita perlu berani berimajinasi, membayangkan sesuatu yang baru, lalu mencari cara untuk mewujudkan. Dan kabar baiknya, kreativitas ini bisa dilatih, salah satunya lewat tantangan, misalnya saat kita diminta mencari solusi baru untuk suatu masalah. Jadi intinya kreativitas membuat kita lebih inovatif, tidak terpaku pada cara lama, dan siap menghadapi perubahan. Selanjutnya ada keterampilan ketiga dalam 4C, yaitu collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi artinya bekerja sama secara efektif dalam sebuah tim. Di dalam kita juga harus menghargai keberagaman, dan setiap kontribusi dari anggota tim juga bukan hanya soal bekerja bareng, tapi juga saling mendukung dan menghargai. Ada beberapa dimensi penting dalam kolaborasi. Kerja efektif artinya bisa menyelesaikan tugas bersama dengan baik. Fleksibilitas, mampu menyesuaikan diri dengan situasi atau perbedaan pendapat. Tanggung jawab bersama, jadi semua anggota merasa ikut memiliki hasil kerja tim.
Indikator dari kolaborasi bisa kita lihat dari bagaimana kita bisa memberi dan menerima umpan balik, mampu membagi tugas secara adil, dan juga mendengarkan pendapat orang lain dengan terbuka. Jadi kolaborasi membuat pekerjaan jadi lebih ringan, hasilnya lebih baik, dan semua orang bisa belajar dari satu sama lain. Baik, keterampilan terakhir dalam 4C adalah communication, atau yang dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan komunikasi. Komunikasi artinya menyampaikan ide dan informasi baik secara lisan, tulisan, maupun nonverbal. Jadi, bukan hanya berbicara saja, tapi juga mencakup cara kita menulis, memberi isyarat, bahkan bahasa tubuh. Dimensi penting dalam komunikasi antara lain: yang pertama, menyampaikan pesan dengan sistematis dan logis. Kedua, menggunakan bahasa yang jelas supaya mudah dipahami. Ketiga, memilih strategi dan media yang relevan, misalnya presentasi, video, atau poster. Dan juga mampu menganalisis ide lawan bicara, artinya tidak hanya ngomong, tapi juga memahami orang lain. Komunikasi ini bisa terus dilatih melalui berbagai cara, seperti presentasi di depan kelas, diskusi kelompok, menulis laporan, atau bahkan lewat pembelajaran daring. Contoh nyatanya, kalau kita bisa menyampaikan pendapat dengan baik di kelas, teman-teman akan lebih mudah mengerti maksud kita dan diskusi jadi lebih hidup. Jadi, komunikasi bukan hanya sekedar berbicara, tapi bagaimana kita bisa membuat pesan kita diterima dan dipahami dengan jelas. Selanjutnya, poin B yaitu analisis keterampilan 4C dalam pembelajaran PAI. Kalau kita lihat lebih dalam, keterampilan 4C ini sebenarnya sangat selaras dengan nilai-nilai Islam. Hal ini tercermin dalam Al-Quran, hadis, dan juga tradisi keilmuan Islam. Contohnya, yang pertama critical thinking. Itu dalam Islam tercermin pada perintah untuk tafakur dan juga tadabbur, yaitu merenungkan dan memikirkan ciptaan Allah agar kita bisa mengambil hikmah. Kemudian yang kedua, creativity atau kreativitas itu berkaitan dengan perintah Allah untuk berkarya dan memakmurkan bumi. Jadi, kreativitas bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga memberi manfaat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, collaboration atau kolaborasi. Nilai ini selaras dengan nilai ukhuwah Islamiyah, semangat gotong royong, dan juga tanggung jawab bersama. Dalam Islam, kerjasama sangat ditekankan agar tercipta kebaikan bersama. Kemudian yang terakhir, communication atau komunikasi itu tercermin dalam adab berbicara, yaitu berbicara santun, menyampaikan kebenaran, dan menghindari perkataan yang sia-sia. Dari sini kita bisa melihat relevansi PAI, yaitu membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, sekaligus siap menghadapi tantangan abad 21. Jadi, fungsi PAI bukan sekedar transfer ilmu agama, tetapi juga untuk membangun kompetensi hidup yang integral, yaitu mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga komunikatif. Selanjutnya, B. Metode pembelajaran PAI untuk mengembangkan 4C. Jika dilihat, pembelajaran PAI di kelas seringkali masih terbatas pada metode ceramah satu arah, padahal agar siswa bisa mengembangkan keterampilan 4C, metode pembelajarannya perlu dibuat lebih variatif, partisipatif, dan konstekstual. Salah satu metode yang efektif adalah Problem Based Learning, bisa disingkat PBL, atau pembelajaran berbasis masalah. Dengan PBL, guru memberikan masalah nyata yang dekat dengan hal yang dapat dilatih untuk siswa. Yang pertama, berpikir kritis, karena mereka harus menganalisis masalah secara mendalam. Yang kedua, berpikir kreatif, karena mereka dituntut untuk mencari berbagai alternatif solusi. Misalnya, guru bisa meminta siswa untuk menganalisis permasalahan sosial dari perspektif ajaran Islam, lalu mencari alternatif solusinya berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Nomor 2, Project Based Learning atau PJBL. Model ini
menuntut siswa untuk bekerja dalam kelompok atau menghasilkan produk tertentu. Misalnya, membuat video dakwah singkat, majalah dinding Islami, atau kampanye lingkungan berbasis nilai Islam. Melalui proyek semacam ini, kolaborasi dan komunikasi siswa akan berkembang secara alami. Dan nomor 3 itu diskusi dan debat terarah. Guru dapat memfasilitasi forum diskusi tentang isu-isu kontemporer seperti toleransi, etika bermedia, sosial, atau kepemimpinan Islami. Kegiatan ini melatih siswa untuk menyampaikan pendapat dengan santun, mendengarkan argumen orang lain, serta menyampaikan gagasan secara logis. Nomor 4, role play dan simulasi. Melalui peran, siswa bisa mempraktikkan nilai-nilai akhlak sekaligus melatih komunikasi interpersonal. Contohnya, simulasi musyawarah di kelas atau praktik jual beli sesuai prinsip Islam. Dengan cara ini, siswa belajar tidak hanya secara teori, tapi juga melalui pengalaman langsung. Selanjutnya adalah integrasi holistik dalam sebuah proyek. Pengembangan keterampilan 4C dalam PAI akan lebih bermakna kalau diwujudkan dalam sebuah proyek yang bersifat holistik. Artinya, semua aspek 4C dilatih secara bersamaan dalam satu kegiatan nyata. Contohnya dalam proyek dakwah kreatif, misalnya kampanye edukatif tentang akhlak mulia lewat media sosial atau kegiatan sosial. Di dalam proyek ini, semua keterampilan 4C bisa terintegrasi. Yang pertama ada critical thinking. Siswa memilih tema, mencari sumber yang valid, lalu menilai dampak dari pesan dakwah yang ingin disampaikan. Terus yang kedua ada creativity. Siswa merancang konten dakwah, misalnya poster digital, video pendek, atau drama interaktif. Selanjutnya yang ketiga ada collaboration. Siswa bekerja dalam kelompok, ada pembagian peran dan koordinasi agar proyek berjalan lancar. Terus yang terakhir ada communication. Siswa menyampaikan pesan dakwah baik lewat presentasi di kelas maupun publikasi online. Dengan cara ini, pembelajaran PAI tidak hanya teoritis, tapi juga langsung melatih keterampilan abad ke-21, sekaligus menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Selanjutnya ada kesimpulan. Keterampilan 4C, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication sangat sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam, sekaligus tujuan pendidikan agama Islam. Islam sudah lama mengajarkan berpikir kritis lewat tafakur dan tadabbur, mendorong kreativitas dengan perintah berkarya dan memakmurkan bumi, menekankan pentingnya kolaborasi melalui ukhuwah dan gotong royong, serta mengajarkan komunikasi lewat adab berbicara yang baik. Jadi, pendidikan agama Islam bukan hanya soal transfer ilmu agama, tetapi juga proses membentuk generasi muslim yang beriman, kreatif, bisa bekerja sama, pandai berkomunikasi, dan siap menghadapi tantangan zaman. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.